Evolusi merupakan keniscayaan dalam penciptaan alam semesta. Bukan berarti tidak tercatat lantas terlupakan. Hanya belum memberikan ruang pemahaman. Peribahasa mengatakan, melihat langit lupa tanah yang dipijak. Sebelum pembahasan mungkin ada secangkir kopi yang layak diminum, monggo. Tahapan evolusi meliputi proses penciptaan alam semesta, produk jadi, dan manual pemakaian produk, 13,8 miliar tahun untuk proses, 4,5 miliar tahun produk jadi. Bila diringkas menjadi, proses, produk jadi, dan manual pemakaian. Namun pusat perhatian pada proses penciptaan. Dalam proses penciptaan menggunakan energi, disebut dengan energi fisika. Dilakukan dengan cara tabrakan, panas, dan gravitasi dalam waktu yang sangat lama untuk terwujud kosmik yang sangat besar. Melalui observasi menjelaskan bagaimana fisika bekerja. Partikel kecil bertabrakan dan menempel, proses akresi dalam planetary accretion. Debu kosmik kerikil batu asteroid embrio planet. Mulai dari Big Bang hingga terbentuknya protosel. Energi fisika dan protosel tidak menghitung 2 juta lebih spesies makhluk hidup, tetapi memungkinkan semuanya berevolusi. Bintang meledak unsur kehidupan tercipta. Lempeng bergerak gempa terjadi. Megatrust, kaya, miskin, kematian, banjir, longsor, sakit, kecelakaan, tsunami, dan lain-lain adalah cara fisika dan sains berkata. Fisika dan sains netral, tidak bermoral, tidak rugi, tidak peduli. Kelaparan akibat hasil sistem, distribusi dan energi tidak beraturan. Sehat, mati, dan sakit ditentukan keteraturan organ tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Nyawa manusia, hewan, dan benda dikendalikan oleh oksigen dan gravitasi. Oksigen berhenti 10 menit, manusia akan selesai. Gravitasi tidak mengenal orang baik dan jahat. Fisika dan sains tidak memiliki etika. Hanya bagaimana mekanisme dan proses alam semesta terbentuk dan bekerja. Energi fisika inilah yang menimbulkan segudang pertanyaan dalam realitas kehidupan manusia. Seperti, mengapa koruptor hidup bahagia, orang jujur menderita, mengapa orang jujur cepat meninggal dunia, mengapa orang miskin hidup dengan berbohong, mengapa orang makan kaca tidak terluka, mengapa ditembak tidak mati, dan sebagainya. Namun hasil kerja maklum hidup tunduk pada rumus E sama dengan mcc, energi, Einstein. Energi fisika ini menimbulkan pola kehidupan sosial yang kompleks. Kehidupan makhluk hidup seperti menerima undian harapan, ada yang cacat sejak lahir, bayi meninggal, anak cerdas, tidak bisa melahirkan anak, transgender, cantik rupawan, dan sebagainya. Sebab sistem produksi dilakukan dengan cara tabrakan, panas, dan gravitasi, Yohanes 9, ayat 3. Penyebab dinosaurus, Tyrannosaurus rex hingga manusia purba punah. Semakin besar makhluk hidup, maka semakin rentan hambatan gravitasi dan ekosistem. Energi fisika pembuka jalan variasi evolusi nomor 1. Fisika sebenarnya menjelaskan alam semesta tidak adil. Namun bila ditanya, untuk apa manusia hidup? Fisika akan menjawab bertahan dan berevolusi. Baruch Spinoza lahir pada abad 17. Yang menarik, menyikapinya alam apa adanya. Spinoza berkata, Tuhan sama dengan alam, Deus sive natura. Artinya, tidak ada Tuhan pribadi yang campur tangan. Tidak ada mukjizat yang melanggar hukum alam. Semua terjadi karena keniscayaan. Bagi Spinoza, gempa sebagai hukum alam. Kemiskinan rangkaian sebab sosial menimbulkan penderitaan bukan hukuman, bukan ujian. Moral menurut Spinoza, bukan taat aturan. Tapi memahami realitas, makin paham, makin bebas dari ilusi, makin sedikit benci dan kemarahan. Spinoza tidak menghibur, tapi membebaskan dari kebencian palsu pada Tuhan. Baruch Spinoza menerjemahkan isi hati Tuhan melalui alam. Dalam filosofi Jawa, hidup nerimo ing pandum tanpa tegang. Etika dan moral tidak bicara. Spinoza menyikapi produk jadi, straight terhadap hukum alam. Deus sive natura tetap membuat stegodon dan kerbau purba punah. Mengubah bentuk alam akan berpotensi gempa, banjir, longsor, dan lain-lain. Berlaku rumus F sama dengan ma, dinamika alam, Newton 2. Deus sive natura, bila ditanya untuk apa manusia hidup, akan dijawab untuk dipahami. Pembuka jalan variasi evolusi nomor 2. Manual pemakaian produk jadi alam semesta. Tabel menunjukkan bahwa pertanyaan yang sama diajukan kepada fisika dan alam memiliki jawaban yang sama dengan jawaban Yesus. Jelasnya fisika,
alam semesta, dan Yesus kompak dengan satu jawaban. Bedanya ketika ditanya untuk apa manusia hidup. Ini berarti bahwa Yesus sama dengan fisika dan alam. Persamaan matematikanya menjadi, delta S0W lebih besar dari 0 sama dengan E sama dengan mcc plus F sama dengan MA. Kode tanggung jawab sama dengan evolusi dan kekacauan. Yesus menjelaskan alam semesta dan manusia adalah bentuk relasi. Alam dan manusia adalah satu. Fokusnya cara hidup merespon hukum fisika dan alam yang bergejolak, tidak teratur, dan tidak adil. Kesadaran energi, dinamika, topografi, menuju posisi stabil. Air mengalir mencari posisi tenang. Yesus mengarahkan pada hidup yang memiliki ego integriti, keutuhan diri. Yang Yesus lakukan, menerima bahwa alam semesta tidak adil. Tidak menyangkal ketidakadilan, tidak menyalahkan pelaku. Ketika orang bertanya, siapa yang berdosa sampai orang ini diperlakukan tidak adil? Jawaban Yesus, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kamu sudah bekerja dan bertanggung jawab dari apa yang ada di depanmu? Dari yang ada di depanmu itu, sudah bertindak dan siap menanggung resiko seperti apa? Lukas 9, ayat 24. Ketika disalib, Tuhan bukan penjelasan hiburan dan putus asa. Tuhan sama dengan resiko, bukan keinginan manusia. Keselamatan bukan lolos dari penderitaan, tapi tidak kehilangan manusianya. Tidak berbohong dengan hidup. Tuhan adalah tanggung jawab, resiko, dan masa depan. Lukas 9, ayat 23-62. Delta S0W lebih besar dari 0 kode memposisikan diri menjadi pribadi yang utuh. Mengubah realitas tidak ideal menuju netral dengan terus bertindak dan bertanggung jawab. Melawan egoisme, kesombongan, dan keangkuhan fisika dan hukum alam. Menerima hukum fisika dan hukum alam. Kaya dan miskin sama saja. Bisa menjawab untuk apa manusia hidup. Fisika menjawab, untuk bertahan dan berevolusi. Hukum alam menjawab, memahami. Yesus, bertindak dan bertanggung jawab. Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan melalui 3 tahap peradaban. Setiap manusia yang tidak berpegang dengan prinsip rumus delta S0W lebih besar dari 0 negara akan dibawa dalam situasi yang buruk.